Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febriana Saputri, NIM 2318187. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran PKN yang berjudul Kebebasan Berorganisasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Okta. Atira. Yang kedua, Devi. Atira. Ada yang tahu organisasi itu apa, anak-anak? Nah, Ya, guru di sini akan mencontohkan ya, organisasi itu seperti di dalam kelas. Misalnya di dalam kelas itu ada apa? Ketua kelas, ada wakil kelas, sekretaris, dan bendahara. Itu disebut organisasi di dalam kelas ya anak-anak. Sedangkan organisasi itu beranggotaan lebih dari satu ya anak-anak, mempunyai tujuan yang sama serta bekerja sama dalam tim tersebut. Nah, kan yang tadi yang pertama pengertian itu tadi sudah dijelaskan ya anak-anak, pengertian organisasi. Yang kedua yaitu unsur-unsur dalam organisasi. Unsur-unsur dalam organisasi di sini siapa yang tahu? Ada berapa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Unsur-unsur dalam organisasi di sini itu ada banyak. Yang pertama yaitu manusia. Dalam berorganisasi kan mestinya ada manusia di dalamnya ya. Anggota dalam organisasi itu manusia merupakan alat atau wadah untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu ada tempat. Misalnya organisasinya itu di desa, di kelas, di pemerintah atau politik. Nah, itu tempatnya masing-masing. Yang ketiga itu apa anak-anak? Tujuan. Awal organisasi itu dibentuk karena adanya sebuah tujuan yang tidak dicapai dalam organisasi tersebut. Untuk itulah maka semua organisasi mesti mempunyai tujuan yang sama untuk tujuan yang akan dicapai. Apa anak-anak? Tugas. Tugas di dalam organisasi itu harus ada tugasnya masing-masing ya. Contohnya seorang guru memberikan tugas kepada siswanya secara berkelompok. Tentunya tugas ini tidak dikerjakan sendiri, melainkan harus dikerjakan bersama-sama bersama kelompoknya. Yang kelima yaitu ada struktur. Di dalam organisasi itu ada struktur seperti tadi yang Ibu udah bilang ya. Ada ketua kelas, ada apa lagi? Wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Itu struktur dan tugasnya itu masing-masing ya. Wakil itu tugasnya apa, ketua itu tugasnya apa. Di sini sudah paham? Tiga yaitu apa anak-anak? Cara berorganisasi. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Yang pertama, dalam organisasi ini kita harus memiliki tujuan. Contohnya, misalkan guru memberikan tugas kepada kelompok tersebut. Tugas dari sebuah organisasi yang dikerjakan secara berkelompok akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada mengerjakan sendiri. Maka bagi siswa yang mempunyai tugas sama untuk mencapai tujuan akhir yang sama bisa berkelompok agar hasilnya lebih baik dari mengerjakan tugasnya sendiri. Selanjutnya yaitu pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi itu pasti ada pembagiannya. Misalnya kamu bagian menulis,
tapi bagian mengamati gitu. Sudah paham? Selanjutnya yaitu rasa saling percaya. Di dalam sebuah organisasi itu kita harus saling percaya kepada anggota yang lain biar tidak ada pertengkaran dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi ini merupakan cara yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman dalam menjalankan tugas. Misalnya kan udah dibagi tugas, nah semua kelompok itu harus berkoordinasi supaya tidak salah paham. Koordinasi ini sangat penting agar masing-masing anggota tersebut tidak salah paham. Sudah paham apa yang udah Ibu jelaskan pada pagi hari ini anak-anak? Paham. Paham. Kalau paham, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari. Sekarang kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi